Karena parkir sekarang itu kita berubah dari hanya jasa pengelolaan parkir menjadi jasa teknologi pengelolaan parkir. Jadi kita tuh investasi heavy-nya itu di teknologi. Dengan segala perkembangan zaman, digitalisasi, AI, kita sudah gunakan LPR, plat nomor diolah oleh AI, dan ini semua itu heavy on investment. Nah, Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen Zona Cuan. Di tengah ketidakpastian dan tekanan perekonomian global, kondisi ekonomi Jakarta justru menunjukkan kinerja yang solid. Pada triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,59% secara tahunan atau year on year. Capaian ini menegaskan peran Jakarta sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Kinerja perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59% secara year on year, menunjukkan daya tahan dan aktivitas ekonomi yang masih kuat. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur perekonomian Jakarta dengan kontribusi 18,06%. Di posisi berikutnya, terdapat sektor jasa keuangan dengan kontribusi 11,08%, serta industri pengolahan sebesar 10,96%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang tertinggi dengan laju pertumbuhan 10,84%. Disusul sektor jasa lainnya yang tumbuh 8,37%, serta sektor transportasi dan pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan 8,31%. Optimisme terhadap kondisi ekonomi juga tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Juni 2026 yang mencapai 144,4. Angka tersebut menempatkan Jakarta dalam zona optimis, sekaligus menunjukkan tingginya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek ke depan. Di tengah tren positif tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sejumlah jajaran pemerintah provinsi untuk mempercepat penyerapan APBD agar dampak pembangunan dan program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat. Jakarta makroekonominya atau performanya, baik itu pertumbuhan, inflasi, dan sebagainya, mengalami perbaikan bahkan. Kami nanti akan menjelaskan itu. Sehingga dengan demikian APBD yang terjaga ini menjadi hal yang penting bagi kita semua, terutama bagi pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan stakeholder yang ada dan juga dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk momentum ini kita jaga bersama-sama. Karena saya meyakini kalau Jakarta pertumbuhan ekonominya dan kondisi ekonominya mengalami perbaikan karena Jakarta memberikan kontribusi 16,67% kepada nasional, tentunya nasional juga ikut merasakan itu. Saudara-saudara sekalian, di tahun 2026 APBD ditetapkan 81,32 triliun. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta telah mencapai 29,29 triliun rupiah atau setara 40% dari target tahunan sebesar 71,45 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 24,73 triliun rupiah atau 33% dari total pagu APBD tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimis, kinerja ekonomi positif dan percepatan belanja daerah akan menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih kuat pada semester kedua tahun ini. Dari Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan.
Saat ekonomi bertumbuh, teknologi berkembang, mobilitas pun semakin melaju. Selain itu, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan akan layanan parkir dan keamanan yang modern menjadi semakin nyata. Untuk mengulasnya sudah hadir bersama kami Doni Wahyudi, founder and CEO Smart Services Parking and Security. Pak Doni, apa kabar? Selamat datang di Zona Cuan. Kabar baik, Maria. Thank you for having me. Sama-sama Pak Doni. Menarik sekali ya kalau kita bicara industri jasa parkir. Ini mungkin tidak banyak orang yang tahu terkait dengan industri ini. Lalu dengan adanya volatilitas baik di domestik dan global, sekarang sektor ini seperti apa sih Pak? Oke, volatilitas di global itu pengaruhnya ke parkir memang ada. Kita itu parkir bukan sebagai bisnis and traffic pooler, tapi kita tergantung dari properti yang kita kelola. Kalau bisnis ekonominya bagus, pengunjung bagus ke lokasi itu, berarti parkirnya akan ramai juga. Nah, kalau ekonominya jelek, pengunjungnya sedikit, maka parkirnya otomatis sangat sepi lagi, turun. Nah, dampaknya adalah dari ekonomi itu akan tercermin dari belanja masyarakat atau tingkat mobilitas masyarakat. Saat ekonominya naik, pasti mobilitasnya naik, Mar. Tapi kalau ekonominya turun, itu pasti mobilitasnya akan turun. Pertanyaannya di 2026 ini kita sudah di pertengahan tahun. Seperti apa kalau dibandingkan dengan tahun lalu? Yes, ini menarik. Tahun lalu dibandingkan tahun ini sudah mulai ada peningkatan. Walaupun dolar sedang tinggi-tingginya, walaupun nih banyak sekali guncangannya ekonomi ya. Tapi kita lihat dari tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan khususnya ya, itu terjadi peningkatan. Jadi kita lihat memang nggak signifikan, tapi ada peningkatan khususnya di weekend. Kalau di weekdays-nya masih standar saja, Mar. Peningkatannya berapa sih Pak kalau boleh di-spill ke pemirsa? Mungkin antara 7-12% ya dari tahun lalu untuk weekend ya. 7 hingga 12%. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan? Kalau sesuai dengan ekspektasi perusahaan itu belum, karena gini, sejak pandemi kita itu terjadi perubahan behavior sebenarnya ya dari pelanggan ya, khususnya ke pusat perbelanjaan. Sekarang itu untuk belanja-belanja yang remeh, yang nggak terlalu mahal, mungkin kita sudah terbiasa online. Jadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan untuk belanja-belanja hal-hal yang kecil ini nih kita sudah jarang sekali. Nah, karena behaviornya ini berubah sejak pandemi, maka kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi ini belum balik ke normalnya sebenarnya. Tapi sesudah pandemi memang makin lama makin membaik. Sebesar apa sih gap-nya kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi? Kalau dihitung-hitung mungkin bisa sampai 19-23% ya di saat ini nih. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih makin lama makin baik, ekonomi makin baik, sehingga perputaran ekonomi juga makin baik lagi. Baik, jadi tantangannya ini lebih ke demand-nya saja begitu. Apakah dari biaya-biaya yang ada saat ini juga cukup menantang? Karena kalau kita bandingkan dengan industri lainnya, ini kan banyak faktor-faktor lain juga begitu. Salah satunya mungkin dari bahan baku. Kalau di jasa servis ini kan bahan bakunya mungkin relatif tidak terlalu signifikan begitu menentukan harga. Ya. Itu seperti apa? Betul. Jadi gini, kenaikan biaya capital expense itu terasa di kita. Karena parkir sekarang, Mar, sekarang itu kita berubah dari hanya jasa pengelolaan parkir menjadi jasa teknologi pengelolaan parkir. Jadi kita tuh investasi heavy-nya itu di teknologi. Dengan segala perkembangan zaman, digitalisasi, AI, kita sudah gunakan LPR, plat nomor diolah oleh AI, dan ini semua itu heavy on investment. Nah, oleh karena itu yang tadi pertanyaannya adalah, naik nggak? Iya, naik. Karena apa? Karena semua ini kebanyakan kita masih tergantung impor dari luar. Nah, gimana caranya untuk mengefisiensikan biayanya di kita? Caranya adalah kita itu menggunakan teknologi ini bukan hanya sebagai penghemat biaya. Karena kebanyakan orang itu bilang kita pakai teknologi biar hemat biaya. Tapi di Smart itu kita itu pengennya adalah selain hemat biaya, kita pengen pakai teknologi ini untuk menjadi mesin cuan juga. Di parkir itu 3 masalah terbesar adalah 1, kebocoran karena transaksi manual. 2, mesin-mesin alat-alatnya pelan sehingga customer banyak yang komplain. Yang ketiga, produktivitas SDM.
Nah, sesudah kita analisa ini adalah tamparan berat buat kita. Oleh karena itu, kita cari solusinya untuk 3 masalah ini. Salah satu yang kita temukan adalah, yuk kita pakai teknologi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan teknologi, satu, kebocoran akibat transaksi manual itu bisa kita hilangkan. Yang kedua, alat dan peralatan. Mesin bisa kerja 24 jam, 7 hari tanpa ada penurunan kinerja. Jadi kecepatannya juga standar, semuanya standar. Dan komplain-komplain pelayanan itu bisa jadi hilang karena ada mesin. Yang ketiga, SDM itu jadi produktif. Kenapa? Tadinya mereka operator, sekarang mereka jadi supervisi terhadap teknologi. Sehingga mereka bisa fokus di apa? Di pelayanan ke customer yang lebih maksimal. Nah, dengan penggunaan teknologi ini, kita bisa menekan kebocoran itu hampir nol. Kita bisa naikkan profitabilitas dan produktivitas yang paling penting dari SDM ini bisa makin naik. Gitu, Baik, tapi yang paling penting dari sebuah bisnis ini kan bagaimana nantinya diterima oleh customer. Kita akan bahas terkait dengan smart parking ini. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.